Ada yang merekomendasikan setiap harinya tuh harus sampai ratusan uploadnya. Ada juga yang katanya jangan banyak-banyak, nanti kena spam, nanti dianggap kita adalah penyepam gitu kan. Jadi cukup 3 misalkan sehari gitu kan. Kita akan bahas di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Life Planner Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, loncengnya nyalakan, oke? Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari kita atau tutorial terbaru dari kita. Kemarin kita udah bahas algoritma Facebook nomor 1 tentang local location. Kira-kira kita harus gimana nih nge-set lokasi yang potensial di Facebook. Itu kita udah jelaskan di sana panjang lebar. Buat yang belum nonton silahkan cek di atas ini. Oh iya, buat teman-teman juga yang mau bertanya atau mau dibuatkan tutorial atau masih bingung nih dengan semua materi yang kita berikan, boleh komen di bawah. Nanti kita sharing-sharing, insya Allah kita jawab atau kita buatkan videonya kalau perlu dibuatkan video. Sekarang kita akan bahas algoritma Facebook Marketplace nomor 2, yaitu upper dan lower, yang berhubungan dengan kira-kira gimana banyak sih posting per hari gitu. Ini penting banget. Ada yang merekomendasikan setiap harinya tuh harus sampai ratusan uploadnya. Ada juga yang katanya jangan banyak-banyak, nanti kena spam, nanti dianggap kita adalah penyepam gitu kan. Jadi cukup 3 misalkan sehari gitu kan. Kita akan bahas di sini sesuai pengalaman pribadi, dan sebenarnya ini udah ada panduan-panduannya ya. Ada artikelnya di Facebook, sana banyak banget bisa dicari gitu. Apa nih upper dan lower ini? Jadi sistem Facebook Marketplace ini adalah berstrata gitu ya, strata kan ya. Ketika planner upload, otomatis ada di atas gitu. Tapi perlahan-perlahan turun kan, karena ada lagi yang upload lebih baru lagi. Jadi ketika emang planners jualan, misalkan jualan sendal jepit, oke, kalian upload udah di atas nih. Misalkan di kota yang sama, bayangkan aja ini adalah set lokasi di Balikpapan. Planners upload sendal jepit di sini, di atas, paling atas. Udah itu, ada lagi yang upload, misalkan saya upload, berarti nomor 2. Ada lagi yang upload, jadi di sini planners nomor 3. Ada lagi yang upload nomor 4 gitu. Jadi di sana tuh ada yang paling atas dan yang paling bawah. Kita bisa naik ke atas dan kita bisa naik ke bawah. Harus berapa banyak postingan setiap harinya? Kalau untuk postingan brutal itu pun nggak boleh ya. Bisa aja kalau misalkan kalian lolos dari pantauan Facebook. Tapi ini beresiko juga karena ini bisa dibanned atau misalkan dianggap ngotorin gitu kan. Setiap hari misalkan upload 1-500 tapi tanpa interaksi, tanpa ada yang nanya, tanpa ada yang ngeklik suka, tanpa ada yang ngebagikan, itu akan dianggap sampah gitu kan. So, sedikit pun jangan. Ada juga yang bilang katanya maksimal 5 sehari postingannya tuh. Wow, kalau 5 sehari gimana ya? Misalkan nih 5 sehari kita ambil waktunya tuh waktu sholat, misalkan after subuh, after maghrib, after isya, after zuhur, after asar gitu kan. Itu terlalu sedikit teman-teman. Kalau ini terlalu sedikit ya, terlalu sedikit. Katanya untuk menghindar spam, nggak perlu kayak gitu. Ini benar-benar terlalu sedikit. Dingin aja karena sistem Facebook Marketplace ini algoritmanya upper dan lower. Tapi kalau misalkan planner ini uploadnya cuma 1 kali tiap jadwal sholat atau 5 sehari, ya kalian akan kalah persaingan. Kalau rekomendasi dari kita minimal 5-7 atau 5-10 itu misalkan di pagi, atau 5-7 di siang, malamnya upload lagi gitu. Kalau misalkan ini kena teguran, oke, nanti boleh komen di bawah, tapi sejauh ini aman. Seianya pun kena teguran itu bukan karena spam atau produk kalian tuh kebanyakan diupload, tapi emang beberapa kasus terjadi mesin pendeteksinya itu error. Jadi pernah nih partner saya upload di Facebook Marketplace, jadi kita punya produk yang sama kan, aku lolos gitu, dia enggak gitu kan, katanya terdeteksi apa kan gitu. Kayaknya aku pikir ini kayaknya error, coba aja tinggal diajukan banding atau kalian bisa komplain nih, aku kan nggak salah, kenapa nih ditolak nih postingan aku gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu cara ajukan banding ke Facebook, bisa cek video di atas ini. Dan kemarin juga ada subscriber katanya, aku upload nih baju katanya, tapi kok nggak disetujuin gitu, alias ditolak, kenapa ya gitu kan. Aku bilang aja, kayaknya error gitu, coba diganti dengan foto yang lain atau ajukan banding gitu kan. Nah itu dia. Jadi untuk seberapa banyak postingan setiap harinya itu rekomendasikan 5-7 atau maksimal 10. Pagi, sorenya upload lagi, jadi 2 kali atau 3 kali boleh. Yang penting jangan misalkan dalam 1 jam kalian upload 30 gitu. Itu kan ketahuan banget. Dan disebar jangan di satu kota, karena barangkali nih kalau misalkan teman-teman upload di Garut doang,
kalian ternyata emang kalah saing gitu dengan yang lain, nanti kan di bawah gitu. Tapi kalau misalkan disebar ke kota-kota yang lain, misalkan di sini ada Garut, Tasik, Subang, Jakarta, Surabaya misalkan, barangkali di Subangnya nggak dapet posisi atas, tapi barangkali di Surabayanya dapet. Atau misalkan di Subangnya kalian di bawah, tapi misalkan kalian upload di Jakartanya di atas. Jadi itu kenapa kita postingan itu jangan terlalu sedikit gitu, jangan takut kena spam. Ya coba bandingkan aja, kalau misalkan teman-teman sebelumnya upload sehari 5 atau sehari 3 sebelum nonton video ini ya, terus sekarang karena udah nonton ini, kata saya kan boleh banyak tapi dijedain. Coba aja kira-kira lebih potensial mana. Kalau misalkan teman-teman juga sebelumnya udah mengikuti tutorial yang katanya maksimal 3 atau maksimal 5, itu gimana? Yang closing banyak gak gitu kan? Kalau enggak berarti itu wah ada yang harus dibenerin kan, ternyata sistemnya atau caranya. Kalian bisa rubah, disebar di seluruh kota. Itu nanti kalian pasti akan dapat posisi di atas salah satu postingan kalian. Atau kalau dalam bahasa Sunda sih memilihkan. Misalkan kalau kalian upload 5, ternyata yang ramenya tuh ada 3, yang 2 ini misalkan yang lihat 0, 1, 15, 20, 30 gitu kan. Atau misalkan kalian tuh nyebar di kota-kota, misalnya ada 5 kota, ternyata yang rame 2 kota doang, 3 kotanya sepi. Nah itu dia, itu kenapa uploadnya jangan terlalu sedikit. Tapi kalau teman-teman upload 3, gimana kalau misalnya semuanya sepi ya kan, jadi nggak ada cadangan yang rame gitu. Jadi untuk menjadi upper atau posisi di atas di Facebook Marketplace sesuai algoritma, kita harus upload. Kita harus upload kan, tadi kata saya kan upload di atas gitu. Kalau misalkan nggak ada upload lagi ya tetap di atas. Tapi kalau misalkan kita udah lama nggak upload, misalkan aku posting gamis A hari Senin di atas gitu kan, Selasa, Rabu, Kamis makin bawah karena orang lain banyak yang upload. Ini kita bisa naikkan lagi dengan gratis atau dengan organik, dengan cara kita edit lagi biar dia ke up lagi. Jadi fungsinya edit produk yang udah di upload itu biar seakan-akan kita upload ulang yang baru gitu kan, padahal kita nggak upload ulang, tapi kita sebenarnya itu upload yang udah kita upload gitu kan. Buat teman-teman yang belum tahu cara naikin produk, bisa kalian cek di sini. Ini udah rame banget, udah banyak banget yang nontonnya, thank you banget. Jadi yang belum tahu cara naikin produk bisa tonton di yang tadi ya. Kerennya Facebook Marketplace, kita nggak perlu naikin produk dengan berbayar. Dia ada cara organiknya. Kita sering-sering ngecek deh, cek di penawaran Anda gitu kan, tulisannya penawaran Anda, dicek. Oh ini yang nonton 0 gitu. Oh berarti kita harus ganti lokasi nih. Misalkan sebelumnya yang nontonnya 0 tuh kita pasang di Subang, berarti jangan di Subang lagi karena itu ke potensial. Coba kita alihkan ke Bengkulu misalkan. Atau misalkan kita udah ngecek lagi, ada nih di bawah produk yang tadi ada juga dicek, ternyata dia yang nonton 3. Oh bisa kita naikin lagi dengan cara tambah hashtag gitu kan. Jadi yang awalnya di bawah dia bisa naik lagi tanpa harus mengupload. Karena dengan cara mengedit atau mengganti lokasi itu sama kayak kita upload. Sedangkan Facebook algoritma itu kita bisa di atas kalau misalkan kita upload. Terus untuk menjaga postingan kita juga tetap upper atau di paling atas, jangan sampai turun ke bawah. Maksud aku gini, kalian pasti pernah ngerasain ada pemberitahuan di Facebook misalkan produk Anda sendal jepit itu sudah dilihat 145 kali gitu kan. Terus banyak banget kan, karena itu yang lihatnya banyak banget yang nanya, banyak banget yang kejual, itu banyak banget karena itu posisinya di atas. Tapi dia tuh biasanya nggak lama, paling 2 hari atau 2 hari kesana dia udah turun lagi. Gimana nih caranya agar bisa naik lagi? Itu dengan cara kalau misalnya ada yang nanya, kalian langsung naikin lagi produknya. Misalkan ada yang nanya nih, tadi ada pemberitahuan yang lihatnya 100 lebih, terus ada yang nanya dong, klik gitu kan, apakah masih ada. Nah itu nanti kalian bisa langsung edit lagi biar produk sendal jepit itu udah di atas tuh nggak turun lagi. Sebenarnya setiap yang di atas itu selalu turun lagi karena banyak banget kompetitor yang masuk, banyak banget kompetitor yang upload yang baru. Jadi yang di atas pasti kan ketumpukan gitu. Oke planners, sekarang kita akan buktikan ya. Jadi hari ini tuh aku upload di Facebook Marketplace tuh gamis El Sinta. Jadi aku sengaja sih satu hari itu biasanya 1-2 produk aja biar gak pusing. Jadi biar kelihatan udah berapa kali uploadnya. Nah ini kita cek ya. Kita cek ini, aku tadi pagi tuh posting gamis El Sinta 6. Nah dari sini mulainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sampai sini aku inget banget itu tadi pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Sisanya ini 1, 2, 3, 4, 5 aku upload. Tadi sore aku upload. Nah sekarang kita cek ada berapa orang yang nanya gamis El Sinta hari ini yang aku upload. Ada 5. Nah ada jam 3 1 orang,
4 orang lagi itu barusan banget jam 6. Ada 5 orang yang nanya. Hari ini yang aku uploadin sekitar 11 gamis, 2 kali upload, yang 1 6 gamis, yang satunya lagi 5 gamis pas tadi sore. Oke, sekian aja video kali ini tentang algoritma Facebook Marketplace nomor 2, yaitu upper dan lower. Dan kita akan lanjutkan ke algoritma Facebook Marketplace nomor 3, yaitu tentang interaksi. Ini juga penting banget karena Facebook ini akan mendeteksi orang yang berinteraksi banyak itu akan dinaikkan, gitu kan. Maksudnya ketika emang interaksi kita sepi atau kita bahkan tidak ada interaksi, itu akan dianggurin gitu. Tapi kalau misalnya interaksi kita banyak, kita akan dinaikkan atau akan disebarkan oleh Facebook. Sama banget nih kayak sistem YouTube. Sekalinya ada yang trending, kita kan ada di mana-mana, ada di beranda kita, ada di beranda HP yang lain gitu kan, karena di sana banyak interaksi. Tapi kalau misalkan kitanya sepi, ya itu akan dianggurkan. Oke, terima kasih banyak udah mengikuti video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.